Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah saya kok hitam Pak dibanding Bapak? Masya Allah, sama-sama orang hitam tidak boleh menghina. Ini guru saya Pak Ronin namanya. Ini suhu saya Ustadz Juni Pramuko. Suhu 40 derajat. Mau apa kita Pak? Wallahu alam. Kemarin saya itu Pak lihat di YouTube Apa tuh? apa namanya, Masjid Raya Al-Falah di Sragen tuh ngasih makan orang tiap hari Pak. Masya Allah. Seminggu 7 kali, satu hari 500 porsi yang masak 3. Pagi, siang, sore, Iya, pagi siang 3 kali ya. Sarapan siang, 3 atau 4, pokoknya 500 porsi Pak. setiap hari Setiap hari. dalam seminggu tuh ya? Iya. Terus-terusan ya? Masya Allah. Jumat dibanyakin. Nah, karena kapasitas Saya jamaah lihat lebih besar ya. ada awningnya luas Pak. Jadi enak tempat makannya itu. Apa namanya? Kayaknya sejuk lah anginnya. Itu self service apa? Sendiri ngambilnya ya. Oh, ngambil sendiri gitu ya? Enggak Ada disiapin soto gitu ya. Nggak bisa milih lauk tuh? Kayaknya bisa deh. Bisa ya? Itu luar biasa dananya. Masjid Raya Al-Falah Sragen. Sragen. Bukan Jogokarian ya. Jogokarian mungkin parkirnya kurang luas ya. Karena dia di dalam posisinya. Ini luar biasa. Kapasitas berapa ribu sih? Pokoknya 500 dia bikin setiap hari kalau nggak salah. Itu masjidnya besar berarti ya? Besar. Besar ya? Saya lihat orang makan ya di halaman parkir enak ya. Masya Allah. Jadi orang lapar makan, coba bayangin Pak. Kita kemarin duit 3 juta 9 kali masak selesai. Nggak bisa lanjut lagi tuh ya? Bisa, ini ada kiriman lagi 2 orang jadi 1,5 juta ya. Nanti Tapi selanjutnya rencana, tuh ya? rencana mau bikinin aja nasi bungkus. Nah, ya. Jadi untuk 5 kali masak. Kalau sekali masak 300.000 ya berapa bungkus lah nanti. Kita kirimin langsung ke lansia Lansia yatim, tuh ya? gitu. Masya Allah. Jadi orang udah jauh Pak. Jadi nggak hanya makan sendiri ya, ngasih makan orang. Nah itu, betul. Karena memang hari ini sudah banyak orang yang sangat membutuhkan makan. Ya. Iya, harusnya di sini tuh rutin ya. Gimana caranya ya? Harus ada sumber ekonomi sendiri ya. Iya, basisnya memang harus demikian ya, Ustaz. Karena Wakaf produktif. ya wakaf produktif itu kemudian bisa menjadi bukan sebuah pilihan, tapi memang hal yang harus dijalankan gitu. Karena secara syariat kemudian wakaf produktif itu menopang. Kalau ya. kita bicara peradaban Islam itu menopang Wakaf ya. Wakaf itu menopang peradaban Islam. Itu bahkan sampai wakaf di bidang militer pun itu pernah terjadi dalam masa kegemilangan Islam. Itu untuk Zaman alat perang. Rasulullah ya. Untuk alat perang dan seterusnya ya. Karena memang yang lainnya sudah selesai, urusan makan, urusan yang lain sudah selesai. Itu urusan makan belum kelar nih. Ya, kita urusan makan masih belum kelar nih kan. Iya. Banyak orang yang kelaparan juga ya. Ya, doain moga-moga nanti usaha Jolali bisa rutin ya. Amin. Masih makan orang tuh jadi gimana caranya lagi saya pikirin deh. Nanti moga-moga Allah ngasih jalannya. Tapi Pak Roni kan ini ya ketua DKM masjid apa di Lenteng Agung? Ya, jadi ketua yayasan ya, Ustaz. Oh, ketua yayasan. Ada ketua DKM-nya. Bapak ketua yayasan ya? Kita ketua yayasan, kita yang bimbing untuk DKM. Ada juga selain DKM ada Dewan Layanan Jamaah Sosial. Itu lebih keluar dari masjid tuh ya. Kalau DKM kan memakmurkan masjid ya. Nah, ini ada program makan. ada program makan. Cuma memang kita juga masih terus berbenah Ustaz ya. Yang kita bisa lakukan selama ini sinergi dengan komponen yang ada di masyarakat. Jadi misalnya begini, kalau selain kita juga menggunakan uang dari infak begitu ya, kemudian kita juga melibatkan komponen yang ada di masyarakat untuk turut berkontribusi melalui makanan dibungkus, makanan apapun itu. Yang bungkus siapa yang bungkus? Nanti mereka sendiri, nanti kita ada tim yang menjemput ke rumah masing-masing. Oh, ibu-ibu itu nyiapin bungkusan di rumah. Iya, jadi itu bentuk kebersamaan yang lebih luas ya. Jadi mereka nanti didatangi sama tim, kita ada pemuda Pancasilanya, ada ormas sepakatnya, ada Mitra Jaya dan lain sebagainya, ada Gibas juga di sana itu di Lenteng Agung.
yang kemudian kita libatkan secara masif untuk bisa mengkoordinasi khususnya di Jumat Berkah tuh. Jumat Berkah. Jadi berapa orang yang dijemput? Iya, yang banyak. punya apa yang terpusat di rumah warga atau di rumah? Enggak, warga? di rumah masing-masing. Berapa Jadi ada 14 RT yang kita bina di sana ya, warga-warga di RT tersebut, kemudian yang nanti titik-titiknya ada penjemputannya tuh. Jadi ada yang di rumah masing-masing, ada yang dikoordinir di satu titik gitu ya. Satu rumah rata-rata ngasih berapa bungkus? Ya minimal ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10, apa ada bahkan yang lebih gitu ya. Terus kekumpul berapa setiap Jumat? Cukup banyak ya, ratusan ya, ratusan, bahkan karena masjid kita posisinya di pinggir jalan begitu. Banyak sekali musinin yang lewat yang nitipin tuh. Oh, ya, nitipin ya, uang. menitipkan uang, kemudian menitipkan makanan yang memang sudah siap santap ya. Oh gitu. Setelah ba'da sholat Jumat gitu, dan itu sangat sangat sering gitu ya yang terjadi begitu. Bisa ya dikembangkan ya masjid. Iya. Ya. Jadi kita masjid memang khususnya di Masjid Jaminur Huda itu di Lenteng Agung. Memang sedari awal kita konsep bagaimana masjid itu kemudian tidak hanya dimakmurkan oleh DKM-nya saja begitu, tapi juga melibatkan potensi yang ada di masyarakat, yang ormas atau komponen-komponen yang lain, itu kemudian kita satu padukan dalam program-program yang ada di masjid. Makanya selain DKM itu ada juga namanya Dewan Layanan Jamaah dan Sosial. Itu keluar ya? Itu untuk keluar, itu salah satunya membawahi amil jenazah tuh Ustaz. Gitu. Jenazah. Iya, amil jenazah. Jadi memang kita bina dan kita training begitu, dan kita siapkan alat-alat pendukungnya untuk mereka bekerja ya. Kemudian siapapun yang meninggal di kawasan khususnya di RW 08 Lenteng Agung itu kemudian amil jenazah ini yang bertugas gitu khusus ya. Khusus ya. Dari masjid. Dari masjid di bawah apa namanya? Masjid Jami Nurul Huda. Nurul Huda. Ya, Lenteng Agung. Kemudian ada juga nanti Dewan Ekonomi Kreatif yang di bawah yayasan juga, yang memang sifatnya lebih bagaimana kemudian mengembangkan ekonomi produktif yang bisa memberikan juga pemasukan kepada yayasan maupun masjid untuk menunjang program-program yang lain. Salah satunya kita juga punya gedung serbaguna yang kita sewakan untuk resepsi, kegiatan taklim atau kajian atau bedah buku dan seterusnya itu. Tapi saya dengar dulu pernah belajar dari Zulkarnain ya? Iya, Ustadz Yazir ke situ ya? Ustadz Yazir pernah kita hadirkan ya. Karena itu kemudian memang kita anggap penting untuk bisa memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terkait dengan pengurus-pengurus yang ada di masjid ya. Jadi memang saat itu kita melakukan pelatihan manajemen masjid. Tapi berapa hari? Ya, ada 1 hari full dari pagi sampai sore. Tidak hanya untuk internal. Jadi kita ngundang secara umum, baik lingkungan RW maupun yang lain-lain, bahkan sampai dari Bandung pun saat itu hadir ya. Begitu. Untuk mengikuti pelatihan manajemen masjid, dan itu alhamdulillah efeknya cukup positif ya, untuk membuka wawasan, kemudian membongkar paradigma yang selama ini mungkin. Apaan paradigma? Ya, sudut pandang ya, jadi susah donat tidak ngerti. Jadi memang mungkin pemahaman sebagian besar pengurus ataupun yang di masjid-masjid yang lain bahwa ya konsepnya kalau kegiatan ya hanya PHBI ya kan, gitu kan, hanya peringatan Hari Besar Islam saja. Sekarang lebih semarak. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bukan hanya mengacu, itu tetap kita pertahankan dan kita kuatkan gitu, tetap rutin. Cuma ada kegiatan lainnya yang dalam waktu dekat ini, di Oktober ini akhir bulan kita juga bekerja sama Bajis atau Bajis DKI ya. Kita melakukan program untuk ini bantuan bagi para ustadz dan ustazah ya, yang menjadi dari basis, yang menjadi pengajar ya, pengajar Quran atau TPA yang ada di lingkungan maupun memang wilayah dari koordinasi kerjanya Yayasan Nurul Huda Komarudin, itu seperti itu Ustaz. Training bukan training sifatnya, karena mereka sudah berjalan cukup lama ya mengajar anak-anak, baik yang basisnya di masjid, musola maupun di rumah, selasar rumahnya itu kemudian kita berikan insentif. Gitu kita bisa. Uangnya dari? Ya, salah satunya dari kas kita yayasan juga, dan juga kerjasama dengan Bajis DKI Jakarta. Berapa duit sih guru ngaji sih di Jakarta?
Sini mah 200, 150. Tegurnya 3. Iurannya 25.000. Iya. Udah 10 tahun nggak naik-naik kecuali. Masya Allah. Dapat berapa nih? Yang megang sih salah satu guru, bukan istri saya. Dapat 750 bagi 3. Kalau dapat 600 bagi 3. Bagi 3 tuh ya. 200 guru kan. Iya. Masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pagi sore. Iya pagi sore. Jadi 10 kali pertemuan tuh gaji 200.000. Coba itu. Luar biasa. Betapa hebatnya kan guru-guru Quran kita ya. Iya. Kalau jadi makanya jangan pernah korupsi lah, Pak. Guru Quran tuh nggak pernah korupsi. Kalau emang nggak ada yang dikorupsi. Jadi memang perhatian terhadap orang-orang yang demikian itu yang memang harus kita benar-benar fokuskan gitu ya, karena memang mereka real tanpa pamrih gitu ya, melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan yang ada di masyarakat. Minimal tuh 1 juta gitu kali ya, Quran ya. 200 tuh kalau nggak dari apa keikhlasan seluas samudra tuh nggak mungkin ngajarin anak orang juga. Betul. Padahal 200 coba itu. Ini 200 dapat apa hari ini kan? Ya dapat es. Cuma kan nggak pantas sebenarnya kalau guru yang lain ya. Iya. Masya Allah. Sekolah-sekolah yang basisnya internasional berapa puluh juta dia. Ini di sini SMA berapa? Sebulan itu ya 2,5 juta. 2,5 juta tuh ya. Masuknya 45 juta coba. Uang masuknya. Uang masuknya SMA. Terus SMA-nya punya ini Pak Ginanjar. Bukan ini Ginanjar Menteri yang lama. Terus pesantren juga gitu. Ada yang masuk kemarin berapa sudah? 27 juta pesantren. Pesantren itu? Darul Quran apa? Itu pakai AC pesantrennya. Kelihatan. Enggak, maksudnya apa, ada disparitas apa, kesenjangan. Ya coba di sini iuran 25.000 belajar Quran. Masya Allah. Kan kita dirikan pesantren Jolali tanggal 2 Juni 2011. Udah saya tinggikan dulu waktu itu di TPA masih 5.000. Saya naikkan 25.000, maksudnya supaya nggak banyak yang daftar, malah banyak yang daftar. Pada bayar nggak? Pada bayar bagian. Tapi pakai seragam. Pakai seragam putih, lengan panjang, celana hitam panjang, peci Soekarno, dasi hitam dulu. Sekarang ya tinggal seragamnya aja putih sama ini, dasinya kurang. Tapi ada proses-proses wisuda kayak gitu ya? Ada wisuda. Artinya ya begitulah. Ya sekarang doainlah, alhamdulillah punya pesantren ini karena dukungan penonton ya. Gedungnya tadinya kan cuma di sini, Bapak kan tahu. Aja begitu. Kita ngomong apa sih nggak jelas. Ya nggak Pak. Gimana kondisi ekonomi kita Pak? Bapak kan pengusaha, Pak Roni. Iya, jadi memang susah ya. Susah, semuanya susah. Cuma memang di dalam kondisi apapun Ustaz, itu pasti memang kalau orang yang berpikir kemudian mendalami itu menjadi sebuah hal untuk memacu ke kreativitas, sesungguhnya pasti ada jalan lah sebenarnya. Ada ya? Ya ada jalan sepanjang memang kita punya ketekunan untuk bisa menjalaninya. Tapi memang secara umum memang ini berat. Berat ya? Berat. Real. Jadi banyak sektor yang kemudian terhempas dengan kondisi hari ini, tapi juga banyak sektor yang kemudian tumbuh gitu ya, sektor-sektor seperti kesehatan khususnya kemudian itu sangat besar gitu kan. Orang kaya raya kesehatan, terutama yang punya fasilitas izin-izin tuh ya. Nah itu sekarang udah bertebaran itu kan, karena menjadi sebuah kewajiban hari ini harus nggak tahu siapa yang kaya siapa yang ini kan. Ya mereka juga lah. Bisnis apa? Antigen, bisnis masker itu kan ada alat kesehatan, oksigen, macam-macam apa, swab, bayar betul, kan semua duit itu, obat, semua betul. Luar biasa. Yang susah kita kayaknya, maksudnya rakyat betul. Ini yang jadi keprihatinan cukup dalam ini ya. Saya juga terhempas tuh apa mie ayam saya tuh. Masya Allah. Saya bangkit lagi ya. Karena enak benar Zan? Iya enak kata orang-orang, karena semurnya saya bikin sendiri ya. Ya rupanya cocok ya. Cuma nanti saya mau naikin dari 7.000 ke 10.000 lah supaya agak nasional ya. Jadi ada untungnya maksudnya? Iya ada untungnya.
Ada untungnya. Kalau kemarin ada untungnya nggak sih? Ada. Itu Pak Saripudin baru datang. Masya Allah. Kita sholat dulu terus makan kali ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Saripudin dari mana? Dari desa Pak, dari rumah Pak? Dari desa. Oh, alhamdulillah. Pak minum dulu Pak. Minum. Sehat. Sehat. Iya, alhamdulillah udah selesai tuh. Pecah bidangnya udah. Minum Jadi dulu. yang untuk sertifikat yang wakaf 242 meter itu insya Allah udah bisa diproses. Kalau yang kemarin bisa difotokopi itu, surat mananya itu? Yang mana? Yang kemarin sertifikat difotokopi, dipoto ke saya dikirim. Iya itu. Ya. Iya. Nah, Ya itu yang Asli. tadi saya urus. aslinya ada Aslinya ada. Udah keluar dari BPN ya? Udah keluar. Tadi saya udah ambil di notaris. Jadi sudah bisa diproses itu Iya. untuk proses Berarti kan wakafnya. dia yang mewakafkan bertiga itu ya? Oh bukan. Jadi yang mewakafkan sebenarnya almarhum sebenarnya. Itu kan wasiat sebenarnya itu. Oh, wasiat. Wasiat. Cuma karena udah nggak ada orangnya, berarti kan anak keturunannya nih atau istrinya kan. Tapi istrinya pada prinsipnya dan keluarganya anaknya kan 2. Ya insya Allah clear bahwa memang ingin meneruskan langkah suaminya, bahwa memang ini harus diwakafkan, makanya dipecah bidang gitu dan udah selesai. Gitu. Sisanya mah tanah warisan. Tanah warisan sisanya tuh yang 1000 sekian itu. Berapa? 1200. 1260-an lah. Ijab kabulnya jadi nanti wakaf untuk orang tua gitu berarti ya? Oh iya. Iya, wakafnya tetap jadi gini. Kalau mekanisme di KUA nanti tetap wakaf atas namanya almarhum gitu Pak kan. Iwan. Iya, Pak Iwan Setiawan. Kemudian itu diketahui dan ditandatangani oleh istrinya, ya kan? Istrinya mewakili beliau nih. Mewakili beliau, kemudian disaksikan oleh anak-anak yang 2. Jadi anaknya udah datang juga? Iya, makanya nanti kita koordinasi karena orangnya jauh juga di Pacitan ya. Ini mudah-mudahan ada jalan keluar. Nah, tadi sih yang saya tanya juga, ini kan di sertifikat itu atas nama bertiga ya? Iya. Nah yang sekarang sebetulnya aslinya kan yang ingin mewakafkan orang tuanya gitu ya? Iya, yang meninggal. Yang meninggal. Ini ahli waris mewakafkan. Sebenarnya kan memang sudah diwakafkan secara lisan ikrarnya. Cuma proses ikrar wakaf secara legal formalnya baru diurus sekarang. Ada masalah kira-kira Pak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau masalah nggak ada. Soalnya Cuma untuk- teknis berbeda-beda gitu. Ya sudah pernah saya tanyakan ke KUA. Ya, Jadi kalau- tetap bisa. Itu yang tanda tangan nanti istri sama anak-anaknya. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau menghidupkan kembali beliau kan nggak bisa Pak. Pak Iwan itu kan udah almarhum. Pak kemarin saya tanya di kecamatan di bagian mengurus kakak. Hah? Pak bisa ngidupin KTP saya? Bisa. Oh iya. Kakak saya bisa nggak gitu? Nggak bisa. Iya. Udah almarhum kan. Subhanallah. Jadi gimana? Kita sholat dulu? Belum ya? Belum lohor ya? Belum dikit. Pak minum dulu Pak. Biar saya ambil ini, saya minum. Saya nggak nawarin rokok sebenarnya, nggak nawarin minum sebenarnya. Tadi minum udah. Aduh. Gimana kabar Pak Dian deh? Kepala itu apa? Kepala desa. Kepala desa. Nggak ada yang dititipin ke saya informasi tanah yang di. Aduh, ada Pak. Saya kan itu kan teman saya sama saya mau nyewa tanah yang antara itu loh Pak, Lembur Kuring sampai mana itu? Pom bensin. Pom bensin. Karena ada taman-taman tuh. Kita mau nyewa 1000 meter untuk lesehan jualan ini Pak. Apa namanya, rumah makan Betawi. Tapi nggak ada bangunannya, lesehan aja, nggak ada apa tanah. Iya, alami aja udah gitu. Mau nyewa kira-kira 10 tahun. Nah itu tanahnya milik siapa? Saya kan udah nanya sama Pak Dian. Katanya itu bukan Desa Pemekarsari, Parung. Jadi masuk Desa Parung tuh. Ya. Tapi katanya saya punya sepupu di Desa Parung namanya Pak Ojat. Oh iya. Terus saya telepon deh ke Pak Ojat, punya siapa? Belum ada kabar. Udah 2 hari saya tunggu nggak ada kabar. Saya SMS, ya dibaca kelihatannya cuma belum ada kabar. Maksudnya kita mau negosiasi langsung sama pemilik Pemiliknya. tanahnya. Itu kan disewa sama Pak Petrus.
tiap 2 tahun bayar 30 juta tiap 2 tahun. Tanahnya aja untuk taman, kita ngobrol sama yang jaga taman itu, tukang-tukangnya yang jualan. Dia anak buah Pak Petrus. Pak Petrus tuh yang nyewa tanah itu dengan ke siapa kita nggak tahu. Yang pemilik tanahnya itu loh, Pak. Jadi maksudnya anak bawa kerja sama Pak Petrus? Bukan, kita mau nyewa tanah itu ke pemilik tanahnya itu siapa. Nah mungkin Pak Ojat tahu tuh tanah siapa aslinya. Kalau Bapak bisa bantu silakan. Maksud saya itu kan bukan ada tamannya. Iya. Sewa sama dia, berarti bagi-bagi gitu. Enggak, dia kan nyewa tanah itu ditanemin tanaman Pak, dijual. Ya milik dia kan. Sekarang kalau kita bisa nyewa tanah itu ke siapa gitu loh Pak. Tanah yang udah ada tanaman itu, yang tentu nggak pakai tanaman nanti kita nyewanya kan. Saya kan mungkin udah disewa sama Pak Petrus gitu. Ya kali dia bisa oper kontrak ya. Pak Petrus aja dulu caranya. Pak Petrus, kenapa nggak langsung sama pemilik tanahnya? Ya kan nanti pemilik tanah bilang, saya udah disewa sama Pak Petrus Pak gitu. Oh gitu. Iya bisa begitu. Pak Petrus ya. Iya. Ya udah. Berarti kan Pak Petrus global kan? Oh gitu ya. Iya global lah. Lokasi itu semua. Semua dia ya. Itu dia lah semua. Itu semua punya dia. Oh ya udah ntar ke Pak Petrus. Artinya sewaan Pak Petrus satu lokasi itu. Berapa tanahnya, berapa ribu meter? Oh nggak salah 1.000. 1.000? 3.000. 2.000 kayaknya. Lumayan luas ya. Ya, itu ada desa wisata, kita mau bikin lesehannya gitu loh Pak. Rumah makan Betawi cabang sana. Katanya begitu kata bos kita Pak Ibrahim. Kita aja desa wisata nggak punya lokasi Pak. Itu lokasi salah tuh, masuknya susah bener. Punyanya itu doang, pinggiran doang. Daratannya punya orang semua. Punya 4 meter di pinggir saya dari. Iya. Saya masuk, parkirnya kecil ya. Kira-kira Terus saya mau terus jalan ke kiri tuh lewat Little Bali. Mau nembus ke sana nggak bisa, jalannya masih rusak ya. rusak. Kenapa nggak dibenerin Pak ya? Nah, ini lagi bertahap Pak ini. Oh gitu. Alhamdulillah. Kita sholat dulu. Kita sholat dulu ya. Kita break. Nanti kita terusin ya. Salam.